Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya Basok Buhari dalam channel Nursing TV. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan mengulas bagaimana standar prosedur operasional pengambilan darah vena. Teman-teman semua, silakan disimak ya, bagaimana nanti mulai dari kesiapan alat sampai dengan langkah-langkah dalam pengambilan darah vena. Sebelum saya mempraktekkan bagaimana pengambilan darah vena, saya akan menjelaskan sedikit apa tujuan kita mengambil darah vena. Yang pertama, tentu teman-teman sudah mengetahui sangat detail ya, bahwa pengambilan darah vena bertujuan untuk pemeriksaan laboratorium terkait dengan darah. Nah, ini banyak sekali jenisnya, mulai dari hematologi, pemeriksaan darah rutin, HB, termasuk darah rutin HB, misalnya leukosit, eritrosit dan sebagainya. Itu sangat banyak. Jadi dalam video kali ini saya hanya menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara mengambil darah venanya. Baik, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Baik teman-teman semua, kita langsung saja menjelaskan bagaimana untuk pengambilan darah vena. Di sini dalam pengambilan darah vena, saya mungkin ulangi ini sedikit. Ada 3 tahap yang paling perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan alat-alat untuk kita mengambil darah vena tersebut. Yang kedua, bagaimana persiapan pasien, ya. Yang ketiga, bagaimana prosedurnya. Nah, di sini nanti letak kunci utamanya di prosedur atau langkah-langkah dalam mengambil darah itu. Baik, yang pertama kita langsung saja untuk alat-alat dalam pengambilan darah vena. Tentu yang pertama adalah jarum suntik atau spuit atau spet. Nah, itu bisa ya. Ini boleh disiapkan yang 3 mili atau 3 cc, bisa dilihat ada ukuran belakang, ini 3 cc. Oke, ini jenisnya banyak, tergantung kebutuhan dan order atau instruksi oleh dokter. Beberapa kebutuhan yang ingin kita gunakan bisa 5 cc, bisa 1 cc kalaupun diperlukan, seperti itu. Kali ini kita memakai yang 3 cc. Baik, alat yang kedua saya menyiapkan di sini atau disebut vacuum tube atau tabung ya, tempat penampung darah setelah mengambil darah. Ini ada 3 jenis, ini tergantung nanti kebutuhannya juga, seperti apa instruksinya ya. Ini berbeda-beda ya. Silakan nanti diperhatikan apa instruksinya, silakan kalian tempatkan sesuai kebutuhannya. Baik. Selanjutnya, kapas alkohol. Ya, saya menggunakan alkohol swab. Oke, ini kapas alkohol. Ini sebagai nanti fungsinya sebagai desinfeksi atau desinfektan. Ya. Kemudian torniket. Jangan lupa torniket ya teman-teman, karena ini sangat penting. Ya, ini adalah karet pembendung untuk mempermudah dalam melihat lokasi penusukan, ya, agar pembuluh darahnya lebih menjadi besar karena tekanan dari karet pembendung ini. Baik, alat selanjutnya adalah plester. Dalam kali ini, di video kali ini saya menggunakan Hipavik ya teman-teman. Ini Hipavik. Saya menggunakan Hipavik, bukan plester biasa, beserta guntingnya ya. Ini ada guntingnya tadi di sini. Ini gunting plester. Oke. Selanjutnya bak instrumen. Ya, ini jika diperlukan sebenarnya. Ya, untuk misalnya setelah darah atau apapun itu yang ingin kita masukkan ke dalam ini boleh. Ini jika diperlukan. Jika tidak, ya tidak menjadi salah. Kemudian handscoon. Nah, ini handscoon ya. Dalam pengambilan darah
kita cukup misalnya menggunakan handscoon bersih, karena kita tidak langsung melakukan tindakan invasif yang sifatnya bersentuhan antara luka pasien seperti itu. Namun bisa saja kita sewaktu-waktu menggunakan handscoon steril dalam kondisi-kondisi khusus. Contoh pasien infeksius misalnya, penularan, kita precaution ya dengan diri kita. Kita tentu harus menggunakan handscoon steril ataupun tindakan tersebut dengan pasien yang tertentu. Jadi intinya adalah kondisi-kondisi khusus bisa memungkinkan kita memakai handscoon steril maupun handscoon biasa atau handscoon bersih. Kemudian bengkok, ini jangan dilupakan ya. Ini bengkok, piala ginjal, nah itu istilah lain, atau nyeri beken ya. Tempat pembuangan sampah ini kita letakkan ini di luar. Hand sanitizer itu jika diperlukan, sebaiknya kita mencuci tangan menggunakan air mengalir ya, karena lebih efektif dan bersih. Baik, teman-teman semua, itu adalah alat-alat yang kita gunakan dalam pengambilan darah. Selanjutnya bagaimana persiapan pasien? Yang kedua ya, tahap kedua. Persiapan pasien tentu adalah kita menjaga privasi pasien. Dulu kita tutup scarem, menjaga privasi pasien. Kemudian yang kedua, jangan lupa inform consent. Ya, apa inform consent? Inform consent adalah meminta persetujuan kepada pasien tindakan yang apa yang kita lakukan. Jelaskan kepada pasien apa tujuan dan fungsinya. Ya, itu paling penting, komunikasi ya. Baik, selanjutnya, baik, untuk langkah yang ketiga, jelas kita akan menyampaikan bagaimana standar prosedur operasional dalam pengambilan darah vena ini. Yuk kita lihat saja. Yang langkah yang pertama adalah tentu kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan dengan 7 langkah yang baik yang benar. Dan video kali ini saya tidak memperagakan langsung. Itu nanti ada di video sesi berikutnya bagaimana mencuci langkah 7 langkah yang benar. Oke, anggap saja saya telah mencuci tangan. Sekarang kita langkah kedua, kita memasang handscoon. Cukup handscoon bersih ya teman-teman. Oke. Handscoon bersih. Setelah kita memakai handscoon ini, kita harus segera menyiapkan untuk langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah tentu kita memeriksa lokasi mana yang ingin kita tusuk. Ya, jelas komunikasi harus dipertahankan. Permisi Bu. Ya. Jadi teman-teman semua, dalam pengambilan darah vena yang paling sering atau paling mudah yang kita lakukan adalah di bagian di sini. Ya, semuanya bisa. Ya, ketika itu vena bisa saja. Tapi yang paling mempermudah kita pengambilan darah adalah di bagian sini ya. Bisa dilihat kan? Oke. Setelah kita temukan lokasi yang ingin kita tusuk, sekarang kita ambil tourniquet. Ini tourniquet. Ini adalah ikat pembendung. Oke, kita ikat. Ya. Kita ikat. Oke. Oke. Selesai. Langkah yang keempat adalah kita mendesinfektan atau desinfeksi bagian lokasi yang ingin ditusuk. Oke, dengan alkohol swab. Ini alkohol yang paling simpel ya. Ambil sampah, buang ke bengkok. Cukup dengan sekali usapan, jangan sampai dibawa balik. Ya. Oke, boleh sebelahnya. Oke. Baik, sekarang kita siapkan spuit 3 cc ya untuk
membukanya ini di atas nih. Ini lebih mudah pada saat kita membuka. Kita ambil, buang, kemudian kita eratkan. Ya. Oke. Sekarang kita ambil, ya. Untuk pengambilan darah, perhatikan kemiringan. Untuk pengambilan darah ini biasanya tuh kemiringan di antara 20 sampai 30 derajat. Itu berbagai referensi lah. Ada yang 15 sampai 30, tapi tentu tidak melebihi dari 60 ke atas. Ada referensi juga yang saya pernah baca itu antara 15 sampai 45. Ya, tapi rata-rata kita di kemiringan 30 derajat. Ya. Nah, sekarang kita melihat. Ini kita buka. Maaf teman-teman. Nah, sebelum ini kita komunikasi dan perhatikan tangan pasien menggenggam atau enggak. Ya. Kemudian mohon diberikan perlak atau alas di sini, ya. Oke, nanti bisa saja apakah perlak besar atau perlak kecil yang kalian gunakan dengan alasnya, letakkan di bawahnya. Oke. Nah, baik, langsung saja kita mengambil darah. Perhatikan ujung jarum. Ujung jarum itu harus menghadap ke atas yang tajamnya, ya, sehingga pada kita mengambil darah itu lebih mudah. Oke, kita tusuk perlahan-lahan. Ketika dia masuk, dia akan langsung masuk ke dalam sini. Ya, dimisi Bu ya. Ada masalah. Misalnya, oke, setelah kita cukup, kita buka, kita ambil kapal alkohol. Oke, kita pasang aku tangannya. Nah, saya perlihatkan dulu. Ini saya hanya mengambil sampel kurang lebih setengah cc ya. Nanti tabung mana yang ingin kalian masukkan? Misalnya tergantung pemeriksaan apa. Ya, ini darah bermacam-macam. Ada kimia darah, ada darah lengkap, darah rutin, silakan. Nanti tabung mana tinggal kalian tusukkan tegak lurus, dia akan masuk sendiri ke dalam tabung. Oke. Terakhir adalah kita memberikan alat, kita membuka handphone. Oke. Semuanya. Kemudian pasien kita periksa, kita observasi. Kita observasi. Jika masih ada darahnya masih ada mengalir, silakan diplester. Ya. Silakan di plester. Ambil plester. Plester saja kecil karena ini paling lama 15 menit dia akan berhenti. Oke. Baik, demikian tentang bagaimana pengambilan darah vena. Semoga teman-teman sejawat semua, baik yang sedang kuliah di keperawatan maupun teman-teman yang sudah bekerja, baik di puskesmas, rumah sakit, dan dimanapun bekerja, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses dari saya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.